Selamat datang di Bola Jimbul, update berita transfer pemain hari ini antara lain. Here we go, Barcelona rekrut Joan Garcia, Ter Stegen jadi incaran United, Florian Wirtz jadi pemain termahal Liverpool, City gait Cherki, Chelsea tawar Jamie Gittens, Arsenal mulai nego Sesko. Here we go, dikutip dari Fabrizio Romano, Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Espanyol untuk merekrut penjaga gawang Joan Garcia, sebagai bagian dari rencana regenerasi di sektor penjaga gawang. Romano menambahkan, kesepakatan nilai transfer berada di angka 25 juta euro, dan sang pemain akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun, hingga 2030 bersama Blaugrana. Diketahui, Joan Garcia sebenarnya memiliki klausul pelepasan sebesar 30 juta euro. Namun, Barca berhasil menegosiasikan nilai tersebut menjadi 25 juta euro. Barca pun berhasil menyingkirkan Arsenal dalam perburuan Garcia, di mana The Gunners dikabarkan telah mengajukan penawaran sebesar 20 juta euro. Namun ditolak oleh Espanyol. Garcia sendiri menunjukkan keinginan kuat untuk bergabung dengan Barcelona, meskipun Espanyol menganggapnya sebagai pemain kunci dalam proyek jangka panjang mereka. Manchester United dikabarkan tertarik mendatangkan kiper Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen. Pada bursa transfer musim panas ini, dilansir dari Tim Talk, klub asal Inggris itu melihat kiper timnas Jerman tersebut sebagai opsi pengganti Andre Onana yang tampil kurang meyakinkan sepanjang musim. Pelatih Setan Merah, Ruben Amorim, disebut ingin menciptakan persaingan di posisi penjaga gawang atau bahkan mencari pengganti Onana. Ter Stegen sendiri tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Barcelona, Hansi Flick, yang mana klub Katalan itu telah mencapai kesepakatan dengan Espanyol untuk mendatangkan kiper Joan Garcia, yang akan diproyeksikan sebagai kiper utama musim depan. Cedera membuat Ter Stegen hanya tampil 9 kali musim lalu, dengan catatan kebobolan 11 gol dan hanya 1 clean sheet. Situasi ini membuka peluang bagi MU untuk mengajukan penawaran jika kondisi memungkinkan. Meskipun fokus utama Manchester United saat ini adalah memperkuat lini serang, termasuk melalui negosiasi lanjutan dengan Bryan Mbeumo dari Brentford, mereka tetap mempertimbangkan untuk merekrut kiper baru, dan siap mengambil langkah konkret untuk merekrut kiper Jerman berusia 33 tahun itu. Here we go, usai proses negosiasi yang panjang, jawara Premier League Liverpool akhirnya mencapai kesepakatan dengan Bayer Leverkusen untuk dapat memboyong Florian Wirtz ke Anfield musim depan. Dikutip dari laporan Fabrizio Romano, kesepakatan kedua klub terjalin di angka 150 juta euro dan sudah termasuk bonus. Nilai ini pun menjadi rekor nilai transfer termahal yang pernah dilakukan oleh The Reds sepanjang sejarah. Sebelumnya, Fabrizio Romano menyebut bahwa tawaran-tawaran Liverpool tetap ditolak oleh Leverkusen, sehingga mereka langsung mengirimkan penawaran yang menyamai nilai yang diminta oleh Leverkusen. Kontrak 5 tahun telah disiapkan oleh Liverpool untuk Wirtz yang telah menyetujui secara prinsip. Bahkan tes medis pun telah disiapkan dengan matang oleh manajemen The Reds. Here we go, Fabrizio Romano telah melaporkan bahwa Manchester City baru saja mencapai kesepakatan senilai 35 juta euro termasuk bonus untuk mendatangkan gelandang serang berusia 21 tahun, Ryan Cherki, dari Olympique Lyon. Transfer ini difinalisasi pada 9 Juni 2025 sebagai bagian dari strategi belanja awal jelang Piala Dunia antar klub. Cherki akan menandatangani kontrak jangka panjang selama 5 musim hingga 2030, menggantikan peran Kevin De Bruyne di lini serang tengah The Citizen. Romano menambahkan, kesepakatan ini terjadi cepat menyusul performa impresif Cherki di musim lalu. Berdasar statistik, Cherki mengoleksi 12 gol dan 19 assist dalam 44 pertandingan, serta kontribusi gol dan assist di debutnya bersama timnas senior Prancis melawan Spanyol. Sepeninggal Kevin De Bruyne, Manchester Biru memang tengah mencari sosok nomor 10 baru. Nama Morgan Gibbs-White sempat mencuat, sebelum akhirnya manajemen City lebih memilih memproses Ryan Cherki ketimbang Gibbs-White. Here we go, laporan dari Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Chelsea secara resmi telah menyelesaikan transfer Mamadou Sarr, bek muda Prancis berusia 19 tahun, dari FC Strasbourg pada Senin, 9 Juni 2025, dengan durasi kontrak 8 tahun, hingga Juni 2033. Chelsea memiliki struktur kepemilikan sama dengan Strasbourg, berhasil menyelesaikan transfer Mamadou Sarr dengan biaya sekitar 14 juta euro, plus potensi bonus mencapai 20 juta euro. Meskipun kesepakatan telah disepakati sejak Januari lalu, Chelsea memilih menjaga agar Sarr menyelesaikan sisa musim di Ligue 1 bersama Strasbourg, di mana ia tampil reguler 28 penampilan di semua kompetisi. Ia juga berperan besar membantu klub meraih tiket ke UEFA Conference League musim depan. Menurut Romano, Chelsea berencana memasukkan Mamadou Sarr ke dalam skuad Chelsea di Piala Dunia antar klub sebelum mendapatkan kesempatan bermain, atau kembali dipinjam kembali ke Strasbourg untuk tetap mendapat waktu bermain reguler. Raksasa Premier League,
Chelsea baru saja mengirimkan penawaran kedua kepada Borussia Dortmund senilai 50 juta euro untuk mencapai kesepakatan terkait winger asal Inggris, Jamie Bino Gittens, dilansir dari Fabrizio Romano. Jurnalis transfer asal Italia itu menambahkan bahwa tawaran awal The Blues senilai 35 juta euro telah ditolak oleh Dortmund, dan manajemen tim London Biru itu langsung bergerak cepat untuk mengirimkan penawaran kedua. Diketahui, The Bavarian sebenarnya terbuka untuk menjual sang winger. Hanya saja valuasi yang mereka tetapkan berada di kisaran angka 50 hingga 60 juta euro. Sebelumnya, Chelsea sudah terlebih dahulu mencapai kesepakatan personal dengan pemain berusia 20 tahun itu. Ia pun telah menyepakati klausul kontrak berdurasi 7 tahun hingga 2032 yang disodorkan oleh Chelsea. Gittens bukan nama baru bagi The Blues, karena ia telah masuk target incaran bahkan sejak musim lalu. Tak hanya Chelsea, beberapa klub-klub besar Eropa juga memantau performa apiknya. Di musim ini saja, Gittens sukses menyumbang 12 gol 3 assist dari 48 penampilan di semua kompetisi. Runner-up Liga Inggris musim ini, Arsenal, dikabarkan tengah melakukan negosiasi aktif dengan RB Leipzig untuk mendatangkan striker asal Slovenia Benjamin Sesko. Tawaran awal telah disiapkan, termasuk struktur pembayaran yang terdiri dari uang muka dan bonus performa. Meskipun belum ada proposal resmi kepada sang pemain, pihak The Gunners telah memasuki tahap lanjutan setelah negosiasi verbal yang positif dengan pemain dan agennya. Jurnalis Sky Sport Jerman Florian Plettenberg menyatakan, Sesko memiliki keinginan kuat untuk pindah ke London. Dan meski belum ada kesepakatan verbal penuh, tersirat sinyal keseriusan dari kedua belah pihak. Sebenarnya, Arsenal juga tengah dihadapkan pada kekangan finansial, sehingga struktur penawaran yang diajukan tentu menggunakan bonus sebagai solusi, agar mendekati harga di dalam klausul pelepasan Sesko yang berkisar antara 70 hingga 80 juta euro. Proses negosiasi diperkirakan akan meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Arsenal ingin segera memastikan kesepakatan sebelum bursa transfer ditutup, agar Sesko dapat bergabung sebelum persiapan pramusim. Meski masih harus bersaing dengan klub-klub besar lainnya, hubungan baik klub, pemain, dan struktur tawaran yang fleksibel bisa menjadi kunci di balik suksesnya transfer ini. Masih dari Arsenal, di mana klub asal London Utara itu dilaporkan sedang berada dalam pembicaraan intensif untuk merekrut Konstantinos Karetsas, gelandang serang berusia 17 tahun dari Akademi Genk. Media asal Yunani seperti Prototema dan Sport24 menyebutkan bahwa klub-klub besar Eropa telah mengirim pemantau bakat untuk mengamati penampilan remaja ini. Bahkan di laga Genk melawan Union Saint-Gilloise beberapa hari yang lalu, hadir pengintai dari Bayern Munich, Chelsea, Atalanta, dan juga Arsenal yang tertarik mengevaluasi langsung kemampuan teknis dan visi permainannya. Karetsas sendiri tampil impresif di musim perdananya di tim senior Genk dengan mencetak 3 gol dan 4 assist dari 39 penampilan, termasuk gol indah yang meraih penghargaan Goal of the Season. Ia juga memilih karir internasional bersama Yunani, dan menjadi pencetak gol termuda untuk timnas senior di usia 17 tahun saat mengalahkan Skotlandia dalam laga UEFA Nation League. Menurut laporan Talksport, Arsenal kini telah bergerak cepat dan hampir mencapai kesepakatan senilai 45 juta euro dengan Genk. Rencana klub London ini adalah meminjamkan kembali Karetsas ke Genk selama 1 musim, sebelum mengintegrasikannya ke dalam skuad utama musim depan. Ia akan menjadi remaja termahal dalam sejarah sepak bola, jika transfer ini terrealisasi. Inter Milan diperkirakan akan memperkuat lini belakang pada jendela transfer musim panas mendatang. Sebagaimana pernah diungkap oleh jurnalis Gianluca Di Marzio, strategi utama klub kini berfokus merekrut pemain muda yang siap langsung bersaing di level tinggi, bukan sekedar pemain untuk menurunkan rata-rata usia skuad. Dari pantauan tersebut, nama Christian Mosquera muncul sebagai salah satu target utama. Laporan dari Football Italia dan Calcio Mercato menyebut, Inter siap melepas beberapa bek senior, termasuk Francesco Acerbi Stefan De Vrij, untuk membiayai transfer Mosquera yang nilainya berada di kisaran 25 hingga 30 juta euro. Situasi kontrak Mosquera dengan Valencia tampak memberi peluang emas. Pembicaraan perpanjangan kontrak diketahui terhenti, sementara klausul rilisnya dikabarkan tak menemui titik temu. Valencia menginginkan 100 juta euro, sedangkan pihak Mosquera ingin sekitar 25 juta euro saja. Kondisi ini membuka jalur potensial transfer di musim panas 2025. Dengan Inter kemungkinan akan segera menindaklanjuti di tengah persaingan dari Juventus, Atletico Madrid, dan beberapa klub Premier League lainnya. Here we go, Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Kevin De Bruyne telah menyepakati proposal penawaran dari Napoli. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun disertai opsi perpanjangan. Tes medis telah dijadwalkan pada hari Kamis waktu setempat, dan peresmian sang pemain akan dilakukan setelahnya. Diketahui, De Bruyne secara resmi berstatus bebas transfer di akhir musim ini, usai berpisah dengan Manchester City. Kendati ada tawaran dari klub-klub Amerika dan Arab Saudi, De Bruyne sendiri dikabarkan lebih memilih melanjutkan karirnya di Eropa untuk musim depan. Kepastian
Sebastian bermain di Liga Champions, ditambah dengan pelatih kawakan Antonio Conte membuat Il Partenopei menjadi kandidat kuat sebagai destinasi KDB selanjutnya. Di Naples, De Bruyne dikabarkan akan menerima gaji sekitar 7 juta euro per musim. Meskipun jumlah ini lebih rendah dari gaji yang diterimanya di Manchester City, sistem pajak di Italia membuat pendapatan bersihnya tetap kompetitif. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.